Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rani Feruza, perwakilan dari kelompok 1. Saya Siti Mariam. Saya Sylvia. Saya Elisa. Saya Rahma Fitria. Baik, berdirinya kami di sini yaitu ingin mempresentasikan mengenai makalah yang kami buat. Nah, untuk bahan yang akan kami presentasikan yaitu ada pengertian makalah, cara pembuatan makalah, struktur makalah, ciri-ciri, tujuan, jenis, cara-cara masalah, contoh dan juga analisis dari makalah itu sendiri. Baik, yang pertama mengenai pengertian dari makalah akan disampaikan oleh Sylvia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makalah diartikan dalam dua pengertian, yakni dituliskan resmi tentang suatu tokoh yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusul bentuk diterbitkan layar karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Secara sederhana, makalah ialah karya tulis yang bersifat ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu. Telah melalui proses penelitian, observasi, dan riset lapangan secara benar dan aktual. Pembahasan isi masalah dalam makalah berhubungan dengan suatu mata pelajaran kuliah atau bidang spesialisasi tertentu. Baik, selanjutnya mengenai cara pembuatan makalah akan disampaikan oleh Siti Mariam. Selanjutnya, untuk cara membuat makalah, yang pertama itu tentukan tema atau topik. Jika kamu mendapat tugas dari guru atau dosen dan temanya telah ditentukan, kamu bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tetapi kalau belum, kamu harus memikirkan dulu tema atau topiknya. Sebisa mungkin pilihlah tema yang sekiranya bisa menguasai dan memiliki wawasan lebih tentang topik yang dipilih. Selanjutnya yang kedua itu tentukan judul makalah. Setelah menemukan tema atau topik yang ingin kamu bahas, tentukan makalah yang ingin kamu buat. Buatlah judul semenarik mungkin. Selain menarik, judul juga harus jelas dan berhubungan dengan tema yang akan kamu pilih. Selanjutnya untuk nomor 3, tulislah makalah secara sistematis. Setelah mendapatkan bahan referensi, saatnya kamu mulai menulis makalah. Dalam menulis makalah, ada baiknya kalau kamu melakukannya secara sistematis, sesuai dengan struktur makalah yang sudah dijelaskan di atas. Jangan lupa, dalam penulisan makalah, kamu harus berkutat pada data atau fakta yang ada. Selanjutnya, nomor 5, susun makalah. Nah, setelah makalah yang kamu buat sudah jadi, jangan terburu-buru untuk mempublikasinya. Teliti dan perbaiki jika terdapat kesalahan dalam makalah. Cek terlebih dahulu apakah makalah yang kamu buat sudah selesai dengan struktur makalah yang ada. Cek juga kesalahan pada ejaan, penulisan, bahasa, serta margin makalah yang kamu gunakan. Setelah yakin semuanya beres, barulah kamu boleh mempublikasikan makalah yang kamu buat. Nah, yang terakhir tentang struktur makalah. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, urusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Yang kedua ada isi. Isi dari makalah adalah bahasan tentang suatu topik dan pemikiran penulis terhadap topik tersebut. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup makalah adalah bahan yang mengungkapkan kesimpulan dan saran secara singkat mengenai isi dalam pesan. Baik, selanjutnya mengenai ciri-ciri dari makalah akan disampaikan oleh Rahma. Ciri-ciri makalah: 1. Menyeluruh dan akurat. 2. Memiliki sumber yang dapat dipercaya. 3. Penulisannya kreatif. 4. Bertata dengan baik.
Namun selanjutnya adalah tujuan makalah. Tujuan makalah adalah sebagai bentuk pemaparan terhadap suatu ide atau topik di perguruan tinggi, khususnya jenjang sarjana. Mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi. Dan baik, untuk jenis-jenis dari makalah sendiri akan disampaikan oleh Yenisa. Jenis-jenis makalah: 1. Makalah kerja, 2. Makalah ilmiah, 3. Makalah premium, 4. Makalah kerajinan. Baik, di sini mungkin mengenai syarat-syarat dari makalah sendiri. Nah, syarat-syarat dari makalah yang pertama yaitu adanya cover. Bisa dilihat di sini. Ini ada covernya. Kemudian yang kedua ada abstrak. Nah, kami di sini menganalisis bahwa dari makalah yang kami buat ini tidak terdapat abstrak. Dan yang ketiga adanya daftar isi. Nah, dan di sini terdapat daftar isi. Kemudian ada kata pengantar, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, isi juga daftar pustaka. Nah, dari analisis yang kami lakukan dapat dikatakan bahwa makalah yang kami buat ini belum sempurna karena tidak terdapat abstrak dalam makalah ini. Mungkin sekian penjelasan yang kami paparkan. Mohon maaf bila banyaknya kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.